Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk. Masih bersama saya Nafisya Dian Aprilia. Podcast kali ini bertemakan tentang tradisi Jawa. Saat ini kita hadir narasumber yaitu Bapak Setio. Bapak Setio. Bapak Setio ini adalah pegiat seni di Sawangan Nganjuk. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan mempersilakan Bapak Setio untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Nggih. Nama saya Setio Nurdwi Susilo SPD, asal dari Sawan. Ya, pendidikan dari SD di Sidoarjo 2 yang sekarang itu menjadi SDN Sidoarjo 1. Okay. Terus SMP-nya, ya ini SMP-nya yang sekarang yang SMP 1 Sawan. Kalau sekarang, kalau dulu itu SMP Negeri Sawan. Terus untuk SMA saya belajar di Semia Negeri Nganjuk. Terus untuk D2-nya itu di Kanjuruhan Malang. Untuk S1 terus saya lanjutkan di IKIP PGRI Madiun. Untuk jurusannya Bapak mungkin? Kalau jurusan, kalau di D2-nya itu PGSD. Terus sebenarnya kalau D2-nya itu belajarnya itu sudah 2 kali. D2 itu di Setit. Dulu di Setit itu juga belajar di SD, juga belajar pendidikan guru SD, juga pendidikan guru MI. Okay. Terus ada perubahan lagi, terus saya lanjutkan, tapi bukannya melanjutkan, tapi mengulang lagi ke D2 lagi. Ke D2 lagi yang ke dulunya di IKIP PGRI Malang. Tetapi kalau sekarang namanya berubah menjadi Kanjuruhan Malang itu. Baik, itu baru melanjutkan ke S1 ke Madiun, itu jurusan PGSD juga. Baik. Saya ucapkan selamat datang Bapak di podcast Man Satu Nganjuk. Dan saya ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Man Satu Nganjuk ini. Okay. Baik Bapak, kali ini kita akan mengobrol sedikit tentang tradisi Jawa, gitu Bapak. Tradisi Jawa pastinya nggak jauh dari seni budaya, gitu Bapak. Seni budaya. Saya mau tahu dong Pak, untuk seni budaya itu apakah seni dan budaya itu ada perbedaannya? Apakah ada kesamaan? Ya pasti ada perubahan atau perbedaannya. Okay. Ada. Kalau seni itu kan pemikiran manusia yang berhubungan dengan keindahan. Kalau budaya itu yang dilakukan secara kontinu. Nah itu kan sehingga menjadi suatu bagian dari sekelompok tersebut, menjadi sekelompok budaya. Semua misalnya kan untuk menguri-nguri budaya Jawa itu seperti itu. Sekelompok. Okay. Kalau seni kan keindahannya. Okay. Ngomong-ngomong soal budaya nggih Bapak. Iya. Itu kan nanti Bapak Setio akan sedikit menjelaskan tentang budaya, yaitu Kedak Sinten. Kedak Siten nggih. Itu saya belum pernah tahu tentang Kedak Siten itu istilahnya apa. Soalnya ini asing banget kalimatnya Bapak. Mungkin ada penjelasannya Bapak. Kedak Siten itu kan mempunyai arti sendiri. Dua, Kedak dan Siten. Kedak itu kan artinya kan turun. Kalau Siten itu kan tanah, siti. Nah itu. Sehingga kan dari kegiatan untuk nguri-nguri itu kan biasanya Kedak Siten itu kan di
anak yang usia yang dilaksanakan usia 8 bulan atau 7-8 itu. Biasanya kalau 7-8 itu kan 7-8 itu kan 35 hari. 35 hari kali 7. Tapi ketemunya nanti kan 8 bulan itu. Terus apa lagi ya? Mungkin tata caranya dari Kedaksitan itu bagaimana gitu Bapak? Kedaksitan itu kan ada apa namanya artinya dari berbagai itu. Ya, berarti kan anak kan dari gendongan, dari lahir sampai ke gendong, kan pasti ada mau belajar berjalan atau kan dia turun ke tanah. Nah, ke tanah itu istilahnya mudun lemah. Mudun lemah. Mudun lemah. Budaya itu masih ada ya Pak sampai sekarang, apa masih dilakukan? Kalau sekarang lama-kelamaan itu jarang dilaksanakan untuk Kedaksitan itu. Tapi ada yang menguri-nguri, pasti ada yang melaksanakan, tapi ada yang tidak, dan cukup selamatan gitu aja dan cukup. Tetapi kalau yang masih menguri-nguri budaya Jawa kan adat Kedaksitan itu pasti kan ada. Oh gitu nggih Pak. Menurut Bapak sendiri, ngomong soal seni budaya tradisi Jawa ini, apakah itu sendiri ada perannya nggih Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin zamannya sudah beda? Anak-anak sekarang itu kan tetapi kan pasti ada. Anak-anak sekarang kemarin itu kan ada yang Kedaksitan atau istilahnya piton-piton itu. Anak itu tapi yang tertariknya itu dari udi-udi. Istilahnya udi-udi. Tapi udi-udi itu urutan yang terakhir. Tapi anak-anak itu dari golongan anak yang kecil sampai yang dewasa itu yang paling ramai itu yang itu. Udi-udi itu istilahnya apa ya? Sebar uang sebar logam uang, itu okay. yang terakhir itu. Tetapi kan pasti ada urut-urutannya. Urut-urutannya kan ubur rampe itu kan seharusnya disiapkan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama itu kan yang disiapkan itu anak dari gendongan itu kan dibasuh dulu kakinya, terus menginjakkan kaki ke 7 jadah. Istilahnya 7 jadah yang berwarna-warni. Warna-warni kan ada yang warna warna merah, terus ada yang warna kuning, ada yang warna hijau dan sebagainya. Kalau yang warna merah itu kan menimbulkan yang keberanian. Kalau warna kuning itu kegigihan sikap dan selanjutnya itu. Terus yang setelah itu kan ada yang berampil yang itu tangga. Tangga yang dari tebu wulung atau tebu wulung itu yang besar itu. Tangganya jumlahnya 7, berarti kan itu menapak ya, jumlahnya 7 itu menapak satu sampai ke atas tercapainya cita-cita, istilahnya itu mempunyai keberanian, kegigihan itu. Nah, terus ada lagi, terus setelah itu dimandikan, mandi
istilahnya dia memandikan itu dari orang tua itu. Nah, dari mandi, setelah dimandikan kan dia memilih ganti baju. Yang dipilih itu ada pilihan dari mainan, baju, terus buku, terus ada lagi yang apa ya, nanti anak itu yang dipilih itu apa. Nah, itu biasanya kan yang di apa namanya kan digendong, terus yang paling menarik untuk anak itu kan biasanya kepalanya dikasih hiasan yang terbuat dari janur itu, kan diberi bunga itu yang menarik itu. Terus anak istilahnya di apa namanya, nanti kalau buku sama itu apa pensil, kan anak biar menjadi pintar kan melalui dengan itu, belajar jangan melalui buku itu. Lagi karena Pak ya pasti yang dipilih anak kecil itu pasti mainan. Berarti yang bermain yang disukai itu apa. Terus kelanjutannya itu kan ada lagi kan dia pakai itu kurungan keranjang ya itu yang kurungan ya di dalam kurungan bersama apa namanya bersama ayam. Bersama ayam dikasih makan, terus nanti biar istilahnya bujuni. Nah itu. Tapi kalau anaknya itu laki-laki biasanya ayamnya itu betina. Tapi kalau anaknya itu perempuan, ayamnya jantan. Itu kan biasanya kan itu seperti apa namanya teman atau apa itu istilahnya. Terus ada lagi urutan dari itu kan anak kan ya dipegangi apa namanya kaki ayam istilahnya cakar. Cakar. Anak itu biar bisa apa namanya ceker dewi, golek nafkah dewi untuk kemudian hari untuk yang besar. Ada lagi setelah itu kan kita tuh apa mungkin yang di apa namanya Pak, yang di kurungan itu yang bersama ayam itu nanti anaknya apa dari orang tuanya? Anak dengan orang tua. Anak yang digendong dengan orang tua, dia kan dikurung jadi satu dengan ayamnya. Ya istilah bujuni itu. Iya, tapi ayamnya itu masih hidup ya Pak? Iya, masih hidup. Kan nanti ya biar apa namanya ayam itu sebagai teman yang istilahnya biar bisa bisa ceker sendiri. Untuk kedak sinten itu tadi kan pemandian anaknya gitu nggak Pak? Nah, itu apa ada sangkut pautnya dengan pas di kandungan yang ibunya disiram itu loh Pak? Oh, kalau yang di kandungan itu kan 7 bulanan. 7 bulanan untuk ibu apa namanya ibu mengandung. Tetapi kan kalau itu kan udah anaknya yang sudah umur itu, tapi kan dimandikan dengan bunga 7 warna tulisannya itu. Berarti memang budayanya terus menerus gitu ya Pak? Budayanya secara terus menerus. Terus setelah itu kan ada itu apa namanya? Kan tadi kan setelah mandi kan memilih mainan. Atau itu dipegangin apa namanya cakar ayam tadi. Kan selanjutnya anak digendong orang tua terus sambil itu membuang uang koin receh, tapi yang 1000-an itu berjumlah 7.
jumlah 7 yang 1000-an, tapi yang lain itu kan uang receh itu dicampur dengan bunga, yang lain dicampur dengan itu misalnya diberikan kepada anak-anak, orang tua, atau ya biasanya kalangan muda juga suka gitu. Karena itu. Tapi lebih menarik lagi yaitu kalau disebarkan ada yang membawa membawa payung biar itu dapat uang recehnya banyak. Oh, apakah itu memang dilakukan untuk dari orang tua rasa bersyukurnya atau bagaimana? Itu kan rasa bersyukurnya kalau anak itu kan sudah mulai turun ke tanah, kan mulai belajar berjalan. Nah, itu dan akhirnya kita harus belajar dari anak yang dari bayi sampai 7 bulan, terus akhirnya belajar turun ke tanah itu untuk mulai belajar menapakkan kaki ke tanah, untuk belajar berjalan sampai besar nanti untuk tercapainya cita-cita. Untuk budaya ini apa memang harus wajib dilakukan atau memang dari daerah-daerah lain yang melakukannya? Kalau itu tidak wajib sebenarnya, tetapi kan itu cuma adat istiadat yang menuri-uri budaya Jawi gitu. Oh iya. Jadi melestarikan gitu ya Pak. Melestarikan. Biasanya kalau itu kan dilaksanakan di Jawa Tengah, Jogja biasanya yang sering. Tapi kalau di Jawa Timur kan ya dilestarikan juga. Berarti memang dari Bapak sendiri apakah pernah melakukan budaya ini Pak, Kedak Sinten ini? Ya dari anak saya dulu. Oh pernah? Ya, dua-duanya juga gitu dilaksanakan tetapi kalau anak saya itu tidak menggunakan itu pakai tangga tebu ulung itu, tetapi cukup dengan menggunakan kurungan dengan ayam itu. Jadi Bapak masuk di kurungan sama anak? Ibunya, tapi bukan. Oh ibunya. Tapi itu nanti posisi ayamnya bagaimana Bapak? Apa memang nggak ada talinya? Takutnya ayamnya itu ya ditali, nanti kalau nggak ditali ya lari. Oh soalnya kan di situ ada anaknya juga, takutnya nanti nanti bisa nabrak anaknya. Mungkin ada lagi apa lagi ya Bapak? Untuk budaya lain apakah ada yang disampaikan atau cuman dari Kedak Sinten aja Bapak? Untuk budaya lain kita lanjutkan untuk yang ketemuan yang akan datang saja. Oh gitu, masih penasaran campur adur jadi satu. Oh berarti cukup sekian saja nih Bapak ya pengobrolan kali ini. Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan tentang madrasah tercinta saya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Ini untuk brosurnya Bapak, monggo. Ini adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk sedang menerima penerimaan peserta didik baru Bapak tahun 2024, ajaran tahun 2024-2025. Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk ini adalah madrasah adiwiyata, madrasah yang berbasis pondok pesantren dan juga madrasah plus keterampilan. Jadi mungkin dari kerabat Bapak yang tertarik, monggo ini silakan masuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Terima kasih Bapak, sudah cukup sekian saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sama-sama. Sudah jauh-jauh dari Sawan ke turun gunung. turun gunung. Terima kasih Bapak. Sama. Saya cukup sekian. Saya Nafisya Dian Aprilia pamit undur diri. See you next podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.